Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1341. Yesuan, di atas langit, di samping wanita yang mengenakan rok polos. Pria berkemeja putih melirik Yeguan yang berguling-guling di tanah di bawah, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, sama baiknya denganku. Wanita yang memakai rok polos itu melirik pria yang memakai kemeja putih di sebelahnya sambil tersenyum. Seolah teringat sesuatu, dia menoleh dan melihat ke seberang laut kepahitan, di mana sebuah patung berdiri di tepi pantai. Itu adalah Master Sekte Jing. Wanita yang memakai rok polos itu menatap ke arah Master Sekte Jing dan berkata, "Dia tidak mengecewakanmu." Setelah berkata demikian, dia menghilang bersama lelaki berpakaian putih itu. Di tepi laut kepahitan, mata Master Sekte Jing tiba-tiba bergerak, dan saat berikutnya, jalan misterius di tubuhnya menghilang. Baginya, jalan menuju lautan penderitaan bisa hancur dalam sekejap mata. Master Sekte Jing memandang Yeguan di tepi pantai yang jauh di seberang lautan kepahitan. Setelah terdiam lama, dia berbalik dan pergi. Dia juga bertaruh dengan wanita yang memakai rok polos. Dia tidak percaya bahwa Yeguan akan menyerahkan kekuatannya yang tak terkalahkan demi teman-temannya dan semua makhluk hidup. Anak laki-laki yang membunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga. Tujuan akhir semua orang yang mengikuti jalan ketertiban adalah mengorbankan semua makhluk hidup untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat. Para leluhur melakukannya, dan begitu pula mereka yang sebelumnya membudayakan ketertiban. Oleh karena itu, dia percaya jika Yeguan memperoleh kekuatan tak terkalahkan karena semua makhluk hidup, dia pasti akan tenggelam dalam kekuatan tak terkalahkan itu. Namun, Yeguan tidak melakukannya. Tentu saja, dia mematuhi perintah Yeguan bukan untuk mengujinya, melainkan untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika Yeguan tidak menyerahkan kekuatan itu, dia akan membatu di sini selamanya dan mengakhiri hidupnya, karena baginya, tatanan leluhur telah runtuh dan misinya telah selesai. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yeguan benar-benar menyerahkan kekuatan tak terkalahkan itu. Dan pada saat ini, dia benar-benar percaya pada Yeguan. Ia menetapkan perintah untuk tidak memperoleh kekuatan besar dengan mengorbankan semua makhluk hidup. Padahal, dia sendiri tidak menyadari bahwa jauh di dalam hatinya, dia sebenarnya percaya kepada Yeguan. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk menekan lautan kepahitan dengan tangannya sendiri hari itu. Seperti yang dia katakan, jika Yeguan Ruo benar-benar menginginkan kekuatan yang besar, dia tidak perlu mengambil jalan yang sulit ini, tetapi dia masih membutuhkan alasan. Master Sekte Jing telah tiada, tidak seorang pun tahu apa yang akan dia lakukan. Gunung Fanjing, pemilik pena Dadao duduk di depan papan catur, memegang bidak hitam di tangan kanannya, matanya kosong. Dia kalah total di ronde ini. Kaisar Fan Zhao yang dilatih dan dibantu dengan cermat, ternyata adalah orangnya Yeguan sejak awal. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti segalanya. Tuhan yang sebenarnya berpura-pura, Jing Zhongzu itu juga berpura-pura. Aktor yang hebat, masing-masing lebih jago berakting daripada yang lain. Pada saat itu, seorang wanita berpakaian sederhana tiba-tiba muncul di hadapannya dan perlahan-lahan duduk. Sang Master Daobi menatap wanita yang memakai rok polos itu dan berkata, "Satu ronde lagi." Menyerah? Tidak, dia tidak bisa menyerah. Wanita berpakaian polos itu melambaikan tangannya dengan ringan. Dan semua bidak catur di papan menghilang. Aku bermain denganmu sebentar karena si kecil itu, dan kamu. Saat dia mengatakan ini, dia menatap pemilik Avenue Pen.
Kamu tidak benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk bermain melawanku. Sang Master Daobi menatap Sukun Tianming dan berkata sambil tersenyum, ceritanya belum berakhir, kan? Wanita dengan rok polos itu meliriknya dan bertanya, inikah yang kau andalkan? Pemilik Avenue Pen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukan itu masalahnya, saya hanya ingin bermain ronde berikutnya. Kinger, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari samping wanita berbaju polos itu, lalu muncullah seorang laki-laki berbaju putih di sampingnya. Penguasa pedang di bumi, Ye Xuan menatap Master Dao Pen dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengikutimu. Pemilik Daobi melambaikan tangannya berulang kali, tidak, aku tidak ingin bermain dengan orang yang tidak tahu malu. Sambil berkata demikian, dia menatap Sukun Tianming dan berkata, ayo pergi. Setidaknya takdir memiliki aturan, orang ini bernama Ye. Sungguh keterlaluan bahwa dia bisa menipu hatinya sendiri untuk kembali ke Taoisme. Lelaki berbaju putih itu tersenyum dan berkata, karena kamu tidak mau bertarung dengan kata-kata, maka mari kita bertarung dengan kekerasan. Apakah kamu keberatan jika salah satu keluarga kami memukulmu? Pemilik Pena Avenue, wanita yang memakai rok polos itu berkata dengan tenang, itu tidak perlu. Pria berbaju putih itu tertawa, pemilik Pena Dadao tampak sedikit tidak senang. Pria berbaju putih itu mengambil sepotong benda hitam dan meletakkannya, lalu berkata, aku sudah meletakkannya, sekarang giliranmu. Setelah berkata demikian, dia menarik wanita yang memakai rok polos itu dan berbalik. Setelah beberapa saat, merasa bahwa kakak dan adiknya telah benar-benar pergi, sang Master Daobi melihat ke arah bidak hitam di papan catur. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa aneh, Raja Kaosan, ayo kita main game. Tak lama kemudian, tubuhnya menjadi ilusi. Ternyata itu bukan mayat yang sebenarnya. Dalam peradaban Tianxing, di bawah pohon kehidupan, Yin Yan berbaring dengan tenang di kaki Jingan. Pada saat ini, seluruh kultivasinya telah lenyap dan dia telah sepenuhnya berubah menjadi orang biasa. Jingan mengambil buah Tianxing dan menaruhnya ke mulutnya, makanlah. Yin Yan membuka mulutnya dan menggigit ringan. Saat jus itu masuk ke mulutnya, senyum langsung muncul di wajahnya. Itu adalah rasa yang telah lama hilang. Jingan menyeringai, lalu menggigitnya juga, lalu berkata, Yin Yan, di mana Fan Zhaodi itu? Yin Yan berkata dengan lembut, saat dia memprovokasi bibiku, dia terbunuh. Jingan tercengang, aku membuka mulutku dan berkata, makan. Jingan cepat-cepat memasukkan buah itu ke mulutnya. Yin Yan menggigitnya. Jingan bertanya lagi, lalu mengapa kamu terus berpura-pura menjadi dia? Saat Yin Yan mengunyah buah dan menatap pohon Tianxing, pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Saat itu, di langit berbintang, Bibi Sukun memegang tangannya, dan mereka, yang satu besar dan yang satu kecil, berjalan perlahan di langit berbintang yang tenang. Bibi Sukun bertanya kepadanya, dia butuh saingan sejati, kalau tidak, dia tidak akan pernah berkembang. Apakah kamu bersedia menjadi saingannya? Yin Yan mendongak ke arah wanita yang mengenakan rok polos itu, bisakah kamu membantu suamiku? Wanita yang memakai rok polos itu mengangguk. Tanpa ragu, aku menjawab, saya bersedia. Wanita yang berpakaian polos itu menatapnya, dia akan membencimu, dia akan sangat membencimu. Yin Yan sedikit gugup, sangat membenciku, wanita yang memakai rok polos itu mengangguk, iya. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, selama aku bisa membantu suamiku, aku bisa melakukannya.
Wanita yang memakai rok polos itu mengusap lembut kepala kecil Yinian. Yinian diam-diam melirik wanita yang mengenakan rok polos itu dan berkata dengan gugup, "Senior, aku." Wanita yang memakai rok polos itu dengan lembut membelai pipi halusnya dan berkata, "Panggil aku Bibi." Begitu dia memikirkan hal ini, dia tersenyum bagaikan bunga. Wanita yang memakai rok polos itu tiba-tiba menoleh perlahan dan melirik ke suatu tempat, lalu dia membisikkan sesuatu. Satu pikiran, pada saat ini, Jingan tiba-tiba berteriak, "Lihat, lihat." Ketika dia mendongak, dia melihat kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dengan munculnya kekuatan jahat ini, seluruh peradaban Tianxing berubah menjadi merah padam. Namun tak lama kemudian, kekuatan misterius lain mengalir ke dunia beradab ini. Kekuatan kebaikan, saya tertegun sejenak. Pada saat ini, kekuatan jahat dan kekuatan baik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tingkat kultivasinya kembali ke puncaknya. Puncak sesungguhnya, kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan. Satu sisi jahat, satu sisinya bagus. Jika kamu jahat, kamu adalah Kaisar Brahma. Ketika Anda baik, Anda hanyalah satu pikiran. Kebaikan dan kejahatan hanya sebatas pikiran. Yinian sedikit bingung, karena kekuatannya telah benar-benar pulih ke puncaknya. Bukan hanya kekuatan jalan jahat yang masih ada, tetapi juga kekuatan jalan leluhur yang telah dikorbankan untuk semua makhluk hidup masih ada. Dan juga ada kekuatan jalan baik yang benar-benar baru. Namun jika bicara logika, ketika suamiku membubarkan kultivasinya, kekuatan itu seharusnya dikembalikan ke cara leluhur. Karena beberapa kekuatan bukan miliknya, apa yang sedang terjadi? Namun tak lama kemudian, dia mulai tertawa. Di ujung pandangannya, seorang wanita berpakaian polos menoleh dan menatapnya. Rupanya itu hadiah dari bibinya, kekuatan jalan leluhur, jalan yang baik, dan semua makhluk hidup yang dikorbankan oleh jalan leluhur semuanya miliknya. Dia kembali ke atas, kekayaan yang luar biasa. Jingan juga menyadari perubahan aura Yinian, dan dia bertanya dengan penuh semangat, "Yinian, apakah kamu sangat kuat sekarang?" Yinian mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan berkata dengan bangga, "Sejak saat ini, aku adalah CEO paling berkuasa dalam sejarah peradaban Tianxing." Mata Jingan berbinar saat mendengar ini. "Baiklah, wilayahmu adalah wilayahku, kamu tak terkalahkan, yang berarti aku juga tak terkalahkan." Tak lama kemudian, di bawah pohon Tianxing, dua gadis kecil berpelukan dan tertawa. Setelah beberapa saat, Jingan tiba-tiba bertanya, "Yinian, kamu begitu kuat sekarang, bisakah kamu menghidupkan kembali buah itu?" Yinian menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku membangkitkan Biksu Agung Kuil Zen Agung karena bantuan bibiku." Jingan menggigit buah itu dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, kamu harus berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Ayo kita pergi dan melihat buah Tianxing. Mereka benar-benar ingin melihatmu." Yinian tersenyum dan berkata, "Baiklah, setelah bertemu mereka, aku masih punya hal penting yang harus kulakukan." Jingan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang penting?" "Rahasia." Suatu pikiran menimbulkan tawa. Jingan mendengus. Tetapi, Yinian berkata lagi, "Kita berada di pokok anggur yang sama, jadi aku dapat memberitahumu bahwa aku akan melakukan sesuatu yang besar." Di atas rumput, dua gadis kecil berjalan menuju kejauhan sambil bergandengan tangan, terus-menerus tertawa. Di belakang mereka, pohon Tianxing sedang memperhatikan mereka dalam diam. Di laut alam pahit, Ye Guan yang bersemangat tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan alisnya berkerut.
Tuan Ta, jika aku menyebarkan kultivasiku sendiri, apakah itu berarti bahwa kekuatan jalan jahat dan kekuatan jalan baik akan dikembalikan kepada Kaisar Brahma Zhao? Dia masih ingat bahwa Kaisar Fan Zhao dilindungi oleh kekuatan misterius dan diselamatkan secara paksa hari itu. Xiao Ta berkata dengan suara berat, "Aku tidak tahu." Ye Guan tetap terdiam dengan wajah muram. Namun sekejap kemudian, dia mulai tertawa. Dia menatap pedang King Xuan di tangannya dan berkata dengan percaya diri, "Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan menikamnya sampai mati dengan satu pedang." Dia tidak memiliki kultivasi apapun sekarang, tetapi ketika dia menghunus pedangnya, dia akan menjadi seorang kaisar. Dia tidak takut pada Kaisar Fan Zhao sekarang. Tentu saja dia tidak akan meremehkan wanita ini. Kekuatan misterius yang menyelamatkan Kaisar Fan Zhao sebelumnya tidaklah sederhana. Jelaslah bahwa Kaisar Fan Zhao pasti memiliki pendukung. Siapa pendukung Kaisar Fan Zhao? Dia juga bingung. Karena pemilik Dao Pen disegel di Bima Sakti. Dengan kata lain, orang yang melakukan gerakan tersebut tidak mungkin menjadi pemilik Dao Pen. Jika bukan pemilik Penada Dao, lalu siapa yang menyelamatkan Kaisar Fan Zhao? Setelah Ye Guan terdiam cukup lama, dia menyipitkan matanya dan berkata, "Kaisar Fan Zhao, tidak peduli siapa yang mendukungmu, aku akan menghabisimu." Pada saat ini, leluhur itu tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Melihat Ye Guan di depannya, dia gemetar dan berkata, "Bukankah kamu kehilangan kultivasimu?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Zhu Dao sedikit bingung dan bertanya, "Bagaimana dengan milikku? Bagaimana dengan kultivasiku?" Ye Guan menatap Zhu Dao dan berkata, "Aku tidak tahu." "Bagaimana mungkin aku tidak tahu?" Zhu Dao begitu cemas hingga dia melompat. Aku masih bisa merasakan kultivasiku. Kultivasiku masih ada. Kepada siapa kau memberikan kultivasiku?" Ye menatapnya dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu." Saudara laki-laki, Zhu Dao tiba-tiba jatuh di depan Ye Guan dan berlutut. "Ayahanda terkasih, kakek terkasih, mohon luangkan sedikit waktu. Mohon luangkan sedikit waktu, dan bagikan sebagian kultivasiku denganku, bagikan sebagian denganku." Ye Guan berkata tanpa daya, "Aku bahkan tidak punya uang tersisa. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Kau sudah keterlaluan." Zhu Dao terkulai di tanah. Bergumam seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Semua makhluk hidup di alam semesta 10 ekstrim terlahir kembali. Ling Xiao dan yang lainnya juga terlahir kembali. Para orang suci sejati yang tewas dalam pertempuran juga terlahir kembali. Dari awal pertempuran di alam semesta 10 ekstrim hingga sekarang, semua orang hidup dalam damai. Jadi, hanya aku yang terluka. Wow. Saat dia mengatakan hal itu, dia diliputi kesedihan dan jatuh ke tanah serta menangis. Bab 1342. Kakak, melihat Zhu Dao yang berguling-guling di tanah, Ye Guan berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, menghiburnya. "Jangan menangis. Bukankah kamu hanya tidak memiliki kultivasi? Lihat aku, bukankah aku juga tidak memiliki kultivasi? Apakah kamu pikir aku panik? Aku sama sekali tidak panik. Seperti kata pepatah, setiap kegagalan adalah titik awal yang baru. Selama kamu bertahan, akan selalu ada hari keberhasilan. Zhu, aku yakin kamu bisa melakukannya." Zhu Dao tergeletak di tanah dan berteriak keras, "Keluar, keluar dari sini. Akhirnya aku mengerti, bertemu denganmu adalah kemalangan terburuk yang pernah kualami dalam hidupku." Ye Guan melirik Zhu Dao, menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Zhu, bagaimanapun juga, kamu juga Zhu Dao. Begitu kamu mengalami kemunduran, kamu menjadi malas dan menyerah pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa menjadi orang hebat di masa depan?
kamu masih memiliki sedikit kultivasi sekarang. Lihat aku tidak memiliki kultivasi sama sekali. Tapi memangnya kenapa? Seorang pria seharusnya tidak memiliki kultivasi jika dia tidak memiliki kultivasi. Bagaimana kamu bisa menangis seperti ini? Xiaota, Zudao mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, dan bertanya dengan suara gemetar, apakah kamu iblis? Ye Guan, Ye Guan mengabaikan Zudao yang menangis. Dia tidak akan bersimpati dengan orang ini. Orang ini telah mengorbankan semua makhluk hidup sebelumnya. Kejahatan hatinya bahkan lebih buruk dari Kaisar Fan Zhao. Tentu saja dia juga penasaran mengapa kultivasinya yang hilang belum kembali pada orang ini. Apakah benar-benar karena saya telah melakukan terlalu banyak kejahatan? Retribusi? Ye Guan menarik kembali pikirannya. Berbalik dan melihat ke arah pantai seberang. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan lautan kepahitan bergetar sedikit. Saat berikutnya, air yang tergenang di laut kepahitan tiba-tiba menggeliat. Dalam sekejap, air laut yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke langit, dan akhirnya berubah menjadi setetes air di telapak tangannya. Alasan mengapa dia mampu menguasai lautan kepahitan ini bukanlah karena kultivasinya. Karena dia tidak memiliki kultivasi saat ini, tetapi karena perahu ke pantai seberang. Ye Guan meletakkan setetes laut alam pahit ke dalam perahu di tepi seberang. Dia berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Setelah beberapa saat, dia tiba di seberang pantai. Pada saat ini, Master Sekte Jing sudah tidak ada lagi. Yang tersisa di tanah hanyalah pecahan-pecahan patung batu. Ye Guan mengerutkan kening, di manakah Master Sekte Jing? Dia melirik sekelilingnya dan tidak melihat Master Sekte Jing. Apakah dia pergi? Xiaota tiba-tiba bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Ye Guan menatap pedang King Xuan di tangannya dan berkata, berlatihlah. Meskipun pedang King Xuan telah mencapai alam Kaisar Agung, dia sendiri belum. Bagaimanapun, ada perbedaan, jika dia sendiri juga mencapai alam di luar Dao, yaitu alam Kaisar Agung, dan dengan pedang King Xuana. Dia juga tak terkalahkan di wilayah Kaisar Agung. Lagi pula, situasinya saat ini sebenarnya tidak terlalu baik. Dulu sewaktu dia menjadi Kaisar Agung, kesadaran spiritualnya menjelajah melewati tahun-tahun tak terhitung jumlahnya dalam waktu dan ruang, serta menyaksikan kekuatan-kekuatan tertinggi dari peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Saat ia menjadi Kaisar Agung, peradaban dan kekuatan itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkannya. Namun kini, dia bukan lagi Kaisar. Saat dia menyebarkan kultivasinya, semua orang kuat di peradaban itu telah merasakannya. Seperti yang dikatakan bibinya, hanya satu Kaisar Agung yang dapat muncul di alam semesta ini dalam satu era. Sekarang setelah dia menghilangkan kultivasinya, bagaimana mungkin keluarga-keluarga dan sekte-sekte abadi yang ingin menjadi Kaisar Agung, serta orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam peradaban, membiarkannya pergi? Pada masa pemerintahan Kaisar Cheng, semua orang harus tunduk. Namun sekarang, Anda bukanlah Kaisar. Siapa yang bersedia menyerah? Siapa yang mau berlutut? Lagi pula, jika kau membunuhnya, kau akan mendapat berkah keberuntungan Kaisar baru. Bagaimana keluarga Kaisar, sekte abadi, dan peradaban misterius yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dapat menahan godaan ini? Belum lagi, dia kini memiliki artefak ajaib, perahu pesisir lain, padanya. Yang paling menakutkan adalah wanita ini, Fan Zhaodi, masih hidup, dan ada bos misterius di balik wanita ini. Ketika dia memikirkan Kaisar Fan Zhao, dia merasa sedikit tertekan. Dari dulu sampai sekarang belum pernah ada musuh seperti Kaisar Fan Zhao, yang tidak akan mati sekuat apapun dia mencoba bunuh diri,
dan kekuatannya semakin lama semakin kuat. Benar-benar keterlaluan, terutama ketika dia memprovokasi bibinya pun tidak menanggapi. Pada saat ini, Xiao Hun tiba-tiba berkata, "Tuanku, aku harus memberitahumu sebuah kebenaran yang kejam." Ye Guan terkejut dan berkata, "Jangan menakutiku." Xiao Hun terkekeh, "Aku tidak akan membuatmu takut, Tuan, ini sebenarnya hal yang baik, aku perlu mundur sebentar." Ekspresi Ye Guan membeku. Xiao Hun menjelaskan, "Aku menjalani hidup baru karenamu. Setelah transformasi, aku perlu membangun Taoismeku sendiri." Ye Guan sedikit bingung, "Kamu ingin mendirikan sekolah Tao?" Xiao Hun berkata, "Iya." Ye Guan tampak aneh. Xiao Hun berkata, "Tuanku, dengan levelku saat ini, aku bukan lagi sekedar pedang. Sejujurnya, aku bisa menjadi tuanmu jika aku mau." Ye Guan, Xiao Ta terdiam. Keluarga ini penuh dengan orang-orang pemberontak. Xiao Hun berkata sambil tersenyum, "Aku hanya bercanda. Aku akan selalu setia padamu. Kau adalah surgaku." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Xiao Hun melanjutkan, "Aku akan mengasingkan diri untuk mendirikan ordo ini. Saat kau, tuanku, mencapai level Kaisar Agung dan mendirikan ordomu sendiri, kita akan bersama. Dan itu akan menjadi 42 ditambah Raja Besar dan Kecil. Bang, eksistensi yang tak terkalahkan, belum lagi alam semesta ini. Bahkan jika kita menghadapi ayahmu, kita masih bisa melawannya." Ye Guan, Xiao Ta, wajah Ye Guan tampak sedikit gelap. Mengapa jiwa kecil ini sedikit mengambang sekarang? Xiao Hun berkata dengan bangga, "Jika kita bersatu, maka kita pasti bisa mengalahkan Xing Dao Jian dan Jian Zhu sampai mereka mengompol." Semakin Ye Guan mendengarkan, semakin takut pula dia. Sial, jiwa kecil ini agak keterlaluan. Xiao Ta berbisik. Xiao Hun punya cita-cita. Saat berbicara, tiba-tiba ia mendesah pelan. Berpikir bahwa segala yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun sangatlah sia-sia dan bahkan tidak sebaik Xiao Hun. Xiao Hun punya cita-citanya sendiri. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Hanya berpikir untuk berbaring setiap hari adalah suatu kegagalan. Ye Guan buru-buru bertanya, "Saat kamu sedang menyendiri, bolehkah aku tidak memanfaatkanmu?" Xiao Hun berkata, "Kau bisa menggunakannya. Tetapi tidak ada orang kuat di alam semesta ini yang layak menerima seranganku. Aku akan memberimu secercah niat pedang. Kau pegang niat pedangku. Di era ketika kaisar tidak muncul, kau bisa melindungi dirimu sepenuhnya." Saat dia berbicara, seberkas niat pedang tiba-tiba muncul di depan Ye Guan, dan niat pedang itu mengembun menjadi pedang King Xuan. Pedang King Xuan yang sederhana. Ye Guan menatap pedang King Xuan yang rendah di depannya dan merasakan sakit kepala. Apa yang sedang terjadi? Akan tetapi, dia juga dapat menerima bahwa di era ketika Kaisar Agung tidak muncul, dia memegang pedang King Xuan versi yang sederhana ini. Kecuali dia bertemu seseorang setingkat Haoran Zhenseng atau Junyu, pihak lain tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, Ye Guan berkata, "Kalau begitu, kamu harus segera membangun tradisi Tao." Dia juga sangat menantikan pendirian tradisi Tao oleh Xiao Hun. Karena apa yang didirikan Xiao Hun adalah tradisi ketertiban Tao. Bahkan jika itu adalah Tao-nya, dia juga akan membangun tradisi tatanan Tao ini pada saat itu. Satu orang dan satu pedang yang menggabungkan Tao. Itu pasti sangat mengerikan. Xiao Hun berkata, "Aku akan pergi ke menara kecil untuk mundur." Sambil berbicara, ia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan memasuki menara kecil itu.
Xiaota tiba-tiba berkata dengan penuh emosi, ia benar-benar mengenali Anda. Kau tahu, Xiao Hun bukanlah pedang Ye Guan, melainkan pedang ayahnya. Meskipun dia telah mengikuti Ye Guan selama bertahun-tahun, sebenarnya, dia belum benar-benar mengenali Ye Guan. Tapi sekarang berbeda, dia dapat merasakan bahwa Xiao Hun benar-benar mengenali Ye Guan. Tentu saja, ini normal. Berkat Ye Guan, Xiao Hun mampu menjalani kehidupan baru dan melampaui keterbatasannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa mereka sekarang benar-benar satu. Pedang itu mulia karena manusianya, dan manusia itu kuat karena pedang. Ye Guan tertawa dan berkata, ayo pergi dan bertemu kakak-kakak. 10 alam semesta ekstrim muncul kembali. Dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjalani kehidupan baru. Ingatan mereka tidak hilang. Dan karenanya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tahu untuk siapa mereka hidup. Ye Guan, nama ini bagaikan benih yang tertanam dalam di hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dunia makam surgawi. Saat Ye Guan tiba di sini, Ling Xiao dan yang lainnya sudah menunggu di sini. Jelas menunggunya. Melihat semua orang, Ye Guan bergegas mendekat dan berkata dengan penuh semangat, kakak laki-laki kedua, kakak perempuan ketiga. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak, tawanya tetap riang seperti biasanya. Di belakangnya, Jundi dan yang lainnya juga tertawa serempak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Itu benar-benar seperti mimpi. Ye Guan memeluk Ling Xiao dan yang lainnya dengan erat. Melihat semua orang muncul di depannya, matanya tiba-tiba menjadi merah. Setelah kedua saudara itu bertukar salam sejenak, Ling Xiao tiba-tiba berkata, kita berangkat dulu. Ye Guan tercengang, meninggalkan, Ling Xiao mengangguk, aku akan pergi dan mendapatkan beberapa pengalaman. Dan berlari ke alam kaisar. Kerajaan kaisar, Ye Guan sedikit terkejut. Kakak, kamu. Ling Xiao berkedip, kau tidak tahu. Ye Guan sedikit bingung. Pada saat ini, saudari ketiga di sampingnya tersenyum tipis dan berkata, kakak sekarang tinggal setengah langkah lagi dari jalan. Ye Guan buru-buru memandang Ling Xiao. Namun karena dia tidak berkultivasi, dia sama sekali tidak dapat melihat alam Ling Xiao. Namun, dia tahu bahwa saudara perempuannya yang ketiga tidak akan berbohong kepadanya. Jadi dia bertanya, kakak, apa yang terjadi? Ling Xiao tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Kakak ketiga di samping melanjutkan, Xiao Jiu, kamu mungkin tidak tahu bahwa setelah kita terlahir kembali, bukan hanya kekuatan kultivasi kita meningkat pesat, tetapi kita juga terlahir kembali. Nasib, tulang, dan bakat kita semuanya telah mengalami perubahan kualitatif. Lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Terutama kakak tertua. Dia adalah orang pertama yang mengorbankan dirinya dan masih bertahan hidup. Jadi ketika dia terlahir kembali, dia langsung mencapai setengah langkah di luar jalan, dengan bakat kakak tertua. Jika diberi waktu, dia memiliki peluang besar untuk menjadi seorang kaisar. Mendengar apa yang dikatakan saudara perempuan ketiganya, Ye Guan sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa setelah saudara-saudara ini dibangkitkan, nasib, tulang, dan bakat mereka telah mengalami perubahan kualitatif. Itu sungguh suatu hal yang hebat. Xiaota berbisik dalam hatinya, mereka yang meninggal karena si kecil ini, kini diberi hadiah. Ling Xiao tiba-tiba tertawa dan berkata, Xiao Jiu, tujuanmu juga ingin menjadi kaisar, kan? Ye Guan mengangguk, ketika pedangnya telah menjadi kaisar, orang lain sebenarnya tidak mengetahuinya sama sekali. Ye Guan menatap Ling Xiao dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kamu harus bekerja keras.
Tujuanku adalah menjadi seorang kaisar juga. Ku dengar hanya satu orang yang bisa menjadi kaisar di alam semesta ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Ling Xiao tersenyum dan menepuk bahu Ye Guan. Jika aku menjadi kaisar, aku akan melindungimu. Jika kau menjadi kaisar, kau akan melindungiku. Tidak masalah siapa di antara kita yang menjadi kaisar. Mendengar ini, Ye Guan merasa hangat di hatinya. Ling Xiao menambahkan, kakak kedua dan kakak ketigamu kini telah mencapai puncak Saint sejati. Aku memutuskan untuk membawa mereka menjalani beberapa pelatihan sehingga mereka juga dapat mencapai alam melampaui Dao. Ye Guan tersenyum dan berkata, baiklah. Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa kristal khusus dan menunjukkannya kepada semua orang. Inilah yang diperolehnya saat ia menyerap hati jahat Kaisar Fan Zhao. Di dalam hati itu, selain kekuatan jahat dan kekuatan baik yang tak ada habisnya, ada juga banyak objek suci. Salah satu baju zirahnya begitu luar biasa sehingga dia tidak sempat melihatnya lebih dekat. Ye Guan tidak tahu kristal spiritual macam apa kristal spesial ini. Tetapi energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat kaya, dan itu adalah kristal spiritual terbaik yang pernah dilihatnya. Ling Xiao tidak menolak. Dia menyimpan kristal itu dan berkata sambil tersenyum, Xiao Jiu, sampai jumpa nanti. Sambil berbicara, dia melayang ke langit bersama Kaisar Jun dan yang lainnya dan menghilang di ujung galaksi. Kakaknya yang ketiga tidak pergi. Dia berjalan mendekati Ye Guan dan tersenyum tipis. Di mana bibimu? Ye Guan tersenyum dan berkata, sepertinya dia sudah pergi. Kakak ketiga mengangguk. Dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Sambil berkata demikian, dia menepuk bahu Ye Guan dan berkata, jaga dirimu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit, dan dalam sekejap mata dia menghilang di ujung galaksi. Ye Guan terdiam lama, lalu senyum muncul di wajahnya. Dia berbalik dan datang ke dinasti Tianmu. Bersambung.